Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kalau pada kajian sebelumnya kita membahas bimbingan Quran dan Sunnah dalam membina keluarga yang mawaddah warahmah dalam 3 pertemuan, insyaallah kita akan melanjutkan dengan pembahasan terkait dengan ketentuan dan aturan Islam terkait perceraian atau fikih talak. Nah, dan ini adalah kajian yang pertama. Pembahasan pertama adalah jangan mudah menceraikan istri atau jangan mudah mengucapkan kata talak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Jika kalian membenci mereka, para istri, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini Quran surah An-Nisa ayat 19. Bisa jadi ada sesuatu yang kita benci pada istri, tetapi kalau seandainya kita bersabar mempertahankan pernikahan itu, mungkin saja Allah memiliki rencana yang indah. Misalkan dari istri itu menghasilkan keturunan yang soleh, yang kemudian memberikan manfaat yang besar bagi kita maupun bagi kaum muslimin. Nah, maka jangan mudah menceraikan istri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjatuhkan talak 1 kepada istri beliau Hafsah. Jadi kalau dikatakan bahwa menjatuhkan talak itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ungkapan ini tidak benar. Nabi pernah menjatuhkan talak 1 kepada Hafsah radhiyallahu anha, putri dari Umar bin Al-Khattab. Setelah terjadi talak 1 itu, kemudian Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan menyuruh untuk rujuk kembali dengan Hafsah. Karena Hafsah adalah seorang wanita yang banyak melakukan puasa sunnah, banyak qiyamul lail, dan akan menjadi istri Nabi di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril, Jibril berkata kepadaku, raji' Hafsah, rujuklah kembali dengan Hafsah, fa innaha sawwamah qawwamah, karena ia adalah wanita yang banyak berpuasa dan banyak qiyamul lail. Wa innaha zaujatuka fil jannah, dan Hafsah itu akan menjadi istrimu di surga. Ini hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, juga disebutkan dalam riwayat lain At-Tabarani dan lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Dan ini menunjukkan bahwa seorang itu bisa dipertahankan
sebagai suami, sebagai istri, karena ada sesuatu yang diharapkan. Kalau Hafsah tidak jadi ditalak secara terus menerus, hanya jatuh talak satu kemudian dirujuk, itu karena beliau memiliki nilai tambah, yaitu sangat suka puasa sunnah, sangat banyak qiyamul lail. Nah, demikian juga alasan untuk mempertahankan pernikahan itu bisa jadi karena ada kebaikan yang diharapkan dari suami, dari istri. Nah, maka hendaknya kita jangan mengabaikan kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan kita. Bisa jadi kebaikan itu yang menjadi alasan kita untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan. Nah, dan juga kita akan menyebutkan sebuah hadis tentang iblis sangat suka ketika terjadi perceraian pada manusia. Maka ini juga merupakan dalil atau hujjah yang menunjukkan bahwa perceraian itu secara asal tidak disukai, karena justru disukai oleh iblis, musuh manusia. Secara asal tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. "Tsumma yab'atsu sarayah." Kemudian iblis mengutus bala tentaranya. "Fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan." Tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling bisa menimbulkan fitnah, yang paling berhasil menghasilkan fitnah kepada manusia. Itulah yang terdekat dengan iblis, paling disukai oleh iblis. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kada wa kada. Sebagian tentara iblis itu datang kemudian berkata, "Saya telah berbuat demikian dan demikian." Nah, qala fayaqul ma sana'ta syai'an. Kata iblis, "Kamu belum berbuat apa-apa kalau cuma demikian." Dinilai bukan suatu hal yang istimewa. Nah, thumma yaji'u ahaduhum fayaqul. Kemudian datang tentara iblis yang lain melaporkan, "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Saya tidaklah meninggalkan ia, manusia, kecuali aku pisahkan antara ia dengan istrinya. Qala fayudnihi minhu. Maka mendengar laporan ini, iblis mendekatkan tentara itu kepadanya, wa yaqul, dan berkata, "Ni'ma anta, engkau hebat." Nah, ini yang istimewa, karena dia berhasil memisahkan seorang suami dengan istrinya. Nah, sehingga ketika perceraian adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis, maka hukum asal perceraian itu makruh. Hukum asalnya dibenci. Nah, berikutnya terdapat juga sebuah hadis tentang larangan wanita meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Nabi SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, haram baginya bau surga. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka ini ancaman yang keras, dosa besar kalau seorang wanita meminta cerai kepada suaminya bukan dengan sebab-sebab yang dibenarkan secara syariat. Nah, begitu juga
Ketika kita melihat pasangan suami istri dalam kondisi baik-baik saja, saling mencinta, hubungannya baik, jangan sampai ada pihak ketiga yang berusaha memisahkan antara keduanya. Karena kalau ada seorang yang mempengaruhi istri supaya benci kepada suami, atau suami benci kepada istri, saat hubungan mereka baik-baik saja, ini bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha." Bukanlah termasuk golongan kami orang yang mempengaruhi seorang istri untuk berpisah dari suaminya. Aw 'abdan 'ala sayyidih, atau seorang hamba untuk menjauh dari tuannya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Bukan termasuk golongan kami orang yang mempengaruhi seorang istri untuk berpisah dari suaminya, atau mempengaruhi seorang hamba sahaya untuk menjauh dari tuannya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Siapapun itu, termasuk ayah mempengaruhi putrinya, termasuk kakak mempengaruhi adiknya, atau bahkan ibu mempengaruhi anaknya agar menjauh dari suaminya, padahal tidak ada hal-hal yang bisa dibenarkan secara syariat, terancam bukan termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Beda halnya jika alasannya dibenarkan. Suaminya suka mukul, suaminya suka melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Nah, tidak masuk kategori hadis ini. Nah, karena sang istri merasa selalu terdolimi, ya. Nanti kita akan sebutkan 5 hukum perceraian. Ada perceraian yang makruh, ada perceraian yang mubah, ada perceraian yang haram, ada yang mustahab, ada yang bahkan wajib. Nah, kalau hubungan sedang baik-baik saja, maka tidak boleh seorang mempengaruhi wanita supaya benci kepada suaminya. Justru seorang suami atau seorang istri didukung untuk taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Nah, baik. Termasuk misalkan ada seorang sudah pernah jadi mantan istrinya, kemudian ada kesempatan berkomunikasi dengan istri yang sekarang. Kira-kira dia cerita yang baik atau cerita yang buruk tentang mantan suaminya? Nah, kebanyakannya akan cerita yang buruk. Nah, tetapi kalau dia punya niat yang baik, punya sifat an-nasihah, maka dia akan tidak menceritakan yang buruk kecuali diminta. Kecuali diminta. Dia berusaha untuk menutupi aib mantan suaminya, karena itu bagian dari hak saudaranya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kecuali istri yang sekarang itu minta pandangan dia secara objektif. Maka jangan gunakan kesempatan itu untuk merusak hubungan mereka. Ceritakan sesuatu yang kira-kira bisa menjadi solusi. Bisa jadi dulu waktu sama saya, beliau ada kebiasaan begini, tapi saya berharap sekarang sudah berubah. Nah, atau mungkin itu ada sisi kesalahan saya. Nah, tidak setiap perceraian itu berasal dari satu buruk satu baik. Mungkin saja sama-sama orang baik tapi tidak cocok. Jangan kemudian saling menjelek-jelekkan. Nah, baik. Ini hadis tentang larangan mempengaruhi istri untuk berpisah dari suaminya. Kemudian ketentuan yang perlu diperhatikan adalah
ucapan cerai itu tidak boleh dijadikan bahan gurauan. Seorang suami mengucapkan talak terhadap istri jangan dijadikan bahan gurauan. Karena meski bergurau akan ternilai sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh. Seorang suami mentalak istri kemudian dia menyatakan, oh enggak, tadi saya cuma gurau. Itu sudah jatuh talak. Sudah jatuh talak. Karena Nabi SAW bersabda, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada 3 hal yang kondisi bersungguh-sungguhnya terhitung bersungguh-sungguh, dan main-mainnya terhitung bersungguh-sungguh. An-nikahu wat-talaqu war-raj'ah. Akad nikah, talak, dan rujuk. Sekalipun main-main akan terhitung benar, sungguh-sungguh. Contoh, seorang sudah merencanakan, laki-laki dengan laki-laki, yang satu punya putri, punya anak perempuan. Mereka merencanakan sebuah akad nikah, disaksikan sekian banyak orang, hadir wali, hadir juga saksi, ada mahar juga di situ. Setelah terjadi akad nikah, diumumkan tadi kami cuma gurau saja, itu prank saja misalkan. Maka sebenarnya terjadi akad nikahnya sudah terlaksana, meskipun niatnya gurauan. Nah, demikian juga ketika seorang suami dengan tujuan hanya bergurau, menyatakan saya mentalak engkau, kemudian istrinya nangis, setelah nangis dia dihibur, enggak, tadi saya cuma gurau saja. Itu sudah jatuh talak, talak 1, kalau belum pernah mengucapkan talak sebelumnya. Nah, demikian juga kalimat rujuk. Ucapan main-mainnya terhitung sebagai sungguh-sungguh. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, baik. Berikutnya, meskipun secara asal perceraian itu tidak diharapkan, meskipun secara asal perceraian adalah sesuatu yang mestinya dihindari, tetapi dalam kondisi tertentu perceraian adalah solusi terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Maka tahanlah istrimu dengan cara yang baik atau ceraikan secara baik. Kalau mau engkau pertahankan sebagai istrimu, pertahankan dengan baik, pergauli dia dengan ma'ruf. Tetapi kalau engkau akan lepaskan dia, lepaskan dengan perceraian yang baik. Nah, ini Quran surah Al-Baqarah ayat 229. Maka ada kondisi-kondisi perceraian yang baik, ketika memang itu adalah jalan terbaik yang perlu ditempuh. Demikian juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Jika mereka berdua berpisah, suami dan istri berpisah, Allah akan mencukupi masing-masing dari keduanya dengan keluasan karunia Allah. Dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seorang suami menyatakan, kamu kalau enggak dengan saya, kamu makan apa nanti? Hati-hati. Allah yang menjamin rezeki tiap manusia. Kalau seandainya keduanya berpisah, yughnillahu kullam min sa'atih, Allah yang akan menjamin keluasan karunia untuk keduanya. Wa kana Allahu wasi'an hakimah. Allah adalah maha luas lagi maha bijaksana. Quran surah An-Nisa ayat 130 ya. 130 dari surah An-Nisa. Nah, jadi
kadang perceraian itu bisa menjadi solusi terbaik. Allah tidak menutup peluang perceraian sama sekali, tetapi Allah menjamin kalau memang itu adalah jalan keluar terbaik, maka masing-masing yang berpisah ini akan dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita akan baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang kondisi-kondisi di mana perceraian menjadi solusi terbaik. Seperti apa keadaan-keadaannya? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Beliau menyatakan, fa idza lam yakun hunaka maslahah fil baqa'i 'ala az-zawjiyah, jika tidak lagi terdapat maslahat dalam mempertahankan ikatan pernikahan, au hasalat darar 'ala az-zawjah fil baqa'i ma'ar rajul, atau terdapat kemudaratan pada sang istri jika tetap tinggal bersama suaminya saat ini, au kana ahaduhuma fasidal akhlaqi, atau salah satu dari keduanya buruk akhlaknya, ghairu mustaqimin fi dinih, tidak lurus agamanya, fa fit talaqi farjun wa makhrajun, maka pada perceraian terdapat kelapangan dan jalan keluar. Kalau tidak ada maslahat lagi yang bisa dipertahankan, ya, mengharapkan keturunan mungkin sudah tidak memungkinkan, atau mengharapkan ketenangan hidup tidak bisa karena selalu cekcok. Nah, tidak ada maslahat yang bisa diharapkan. Atau sang istri mendapatkan kemudaratan kalau tetap bersama suaminya. Dia sudah tidak tahan lagi, sudah tidak bisa bersabar lagi. Atau salah satu dari keduanya buruk akhlaknya, tidak lurus agamanya. Maka dalam kondisi seperti itu, perceraian menjadi kelapangan dan jalan keluar. Nah, nanti kita akan lihat rinciannya, kapan perceraian itu makruh, kapan mustahab, kapan mubah, kapan haram, dan kapan wajib. Nah, baik. Kita masuk pada pembahasan terakhir kita malam ini, ya. 5 hukum perceraian. 5 hukum seorang suami mengungkapkan ucapan talak. Nah, kondisi yang pertama, perceraian itu makruh. Makruh bagi seorang suami menjatuhkan talak. Kapan? Ketika tanpa alasan yang dibenarkan. Ketika tanpa alasan yang dibenarkan. Istrinya baik-baik saja, ya. Anak juga sudah dalam kondisi nyaman bersama kedua orang tuanya yang hidup bersama. Nah, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Maka makruh bagi seorang suami menjatuhkan talak. Nah, sebagian ulama berpandangan bukan makruh tapi haram kalau tanpa alasan yang dibenarkan. Di antara yang berpandangan demikian adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi ini kondisi yang pertama, makruh kalau perceraian itu tanpa alasan yang dibenarkan. Kondisi yang kedua, suami menjatuhkan talak itu mustahab, dianjurkan. Kapan? Jika istri mengalami kemudaratan dengan tetap tinggal bersama suaminya, meski suami masih mencintainya. Ini ada kondisi-kondisi tertentu ketika seorang istri itu merasa sakit hati sering, sakit kejiwaan juga sering, ya.
sampai dia kurus, secara psikis tersakiti, ya. Suaminya enak-enak saja, dia tetap ingin mempertahankan sang istri ini, tidak memperhatikan bahwa sang istri sebenarnya lebih nyaman dan lebih baik kondisinya kalau dia pisahkan. Nah, di dalam Al-Quran dinyatakan wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, dan janganlah kalian menahan mereka, para istri, guna menimbulkan mudarat sehingga kalian bersikap melampaui batas. Quran surah Al-Baqarah ayat 231. Nah, kadang ada seorang wanita itu sakitnya karena sakit psikis. Secara medis fisiknya tidak ada masalah, tapi sering sakit, sering jatuh pingsan. Ternyata memang karena bebannya dalam kehidupan rumah tangga itu berat sekali. Nah, maka dalam kondisi demikian mustahab bagi seorang suami menjatuhkan talak dalam rangka bentuk kasihan supaya lepas istri itu dari ikatan dia. Nah, kemudian ada kondisi lain, yaitu mubah bagi seorang suami menjatuhkan talak apabila istri buruk akhlaknya dan suami mengalami kondisi mudarat dengan keadaan istri yang sulit diperbaiki keadaannya. Karena terdapat hadis dalam riwayat Al-Hakim, di antara seorang yang sulit dikabulkan doanya adalah ketika seorang suami itu membiarkan istri yang buruk akhlaknya tetap di dalam ikatan pernikahan dengan dia. Nah, ini dalam kondisi sudah tidak bisa diperbaiki lagi, keadaannya sulit diperbaiki. Kalau sisi buruk akhlak mungkin hampir setiap orang ada sisi keburukan akhlak itu, tapi kadarnya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang masih bisa diperbaiki, ya, ada yang sulit. Nah, kita sudah membahas bagaimana bimbingan Quran ketika melihat seorang istri melakukan nusyuz terhadap suaminya. Pertama dinasehati, kemudian setelah itu dipukul dengan pukulan yang tidak mencederai. Nah, kemudian diboikot, diranjang. Nah, dan dipukul dengan pukulan yang tidak mencederai. Ada tahapan-tahapan perbaikan itu. Nah, tetapi kalau sampai tahapan-tahapan itu tidak bisa dilakukan, maka boleh saja seorang suami menjatuhkan talak ketika seorang istri buruk akhlaknya dan sulit diperbaiki keadaannya. Berikutnya, kondisi haram menjatuhkan talak. Kapan seorang suami haram menjatuhkan talak kepada istri? Yaitu ketika istri kondisi haid. Haram seorang suami menjatuhkan talak ketika istri dalam kondisi haid, atau dalam kondisi suci tapi pernah digauli di masa itu, di masa suci itu. Sudah pernah terjadi hubungan suami istri di masa suci tadi. Yang dikatakan suci artinya tidak haid. Jadi yang masuk kategori larangan dari Nabi adalah seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya saat istrinya haid, atau saat suci dari haid, cuma di masa itu dia pernah terjadi hubungan suami istri. Itu dilarang menjatuhkan talak. Nah, dalilnya adalah Quran surah At-Talaq ayat yang pertama. Kalau kita melihat tafsir dari para ulama, ada hadis Umar bin Al-Khattab. Ketika sahabat Abdullah bin Umar mentalak istrinya pada saat haid, disampaikan oleh Umar kepada Nabi SAW, Nabi marah. Nabi marah dan menyuruh Ibnu Umar untuk kembali kepada istrinya dan mentalaknya nanti saat suci, haid, dan suci lagi. Nah, dan ini memang bisa jadi termasuk seperangkat aturan dalam Islam untuk mempersulit proses perceraian.
Nah, karena untuk menjatuhkan talak itu ada waktunya. Tidak setiap waktu bisa. Nah, sehingga seorang suami kalau menjatuhkan talak berarti benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang sudah. Karena dia jatuhkan di saat tidak haid, ketika suci, belum pernah digauli di masa itu. Nah, jadi haram suami mentalak istri saat kondisi haid atau kondisi suci, namun pernah digauli di masa itu. Termasuk haram juga mentalak istri dalam satu ucapan talak dengan talak 2 atau lebih. Jadi kalau misalkan seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, saya talak engkau dengan talak 3, satu kali ucapan, itu masuk kategori melanggar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atau disebut talak 2 sekaligus, talak 3 dan seterusnya. Karena secara aturan talak itu sebenarnya satu kali dijatuhkan itu hanya satu. Satu kali majelis itu hanya satu kali. Ketika seorang satu kali majelis menjatuhkan talak lebih dari satu, dia masuk ke dalam larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kondisi haram menjatuhkan talak. Kemudian kondisi wajib mentalak istri. Kapan seorang suami wajib mentalak istri? Ketika istri meninggalkan kewajiban agama seperti terus-menerus tidak sholat. Ketika istri meninggalkan kewajiban agama terus-menerus tidak mau sholat. Nah, atau berzina, waliyadzubillah, istri berzina dan tidak bertaubat dari perbuatannya. Itu haram dipertahankan, wajib diceraikan. Nah, ketika sudah jelas seorang istri misalkan waliyadzubillah selingkuh, mengakui kesalahannya, berzina, dan dia menyadari saya tidak bisa meninggalkan ini. Kemudian karena saking cintanya suami tetap mempertahankan itu, sudahlah tidak apa-apa. Asalkan itu ada kompensasinya misalkan. Atau dengan ucapan-ucapan semakna dengan itu. Artinya membiarkan tetap berlangsung perzinahan itu. Maka ini masuk kategori dayyus, yang diancam tidak masuk surga oleh Nabi SAW. Suami yang dayyus itu diancam tidak masuk surga. Maka dia harus menceraikan istri yang dalam kondisi seperti itu. Atau bahkan istri murtad, ya, maka itu wajib untuk diceraikan ketika tidak mau kembali kepada Islam. Kalau seorang suami menikah dengan wanita Nasrani atau Yahudi, itu memang boleh. Tetapi kalau wanita murtad, hukumnya bukan menikah dengan ahlul kitab. Murtad itu secara hukum Islam dia layak untuk mendapatkan hukuman mati. Karena Nabi SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengubah agamanya dari Islam menjadi agama yang lain, dia berhak mendapat hukuman mati. Nah, kalau seorang murtad dari Islam kepada agama lain, agama Kristen, agama Nasrani, agama Yahudi, sembelihannya tidak halal. Beda dengan wanita atau seorang yang asalnya dari Nasrani atau Yahudi. Nah, beda hukum antara murtaddah dengan seorang wanita yang secara asal dia ahlul kitab. Termasuk seorang suami wajib untuk mentalak istrinya ketika terjadi ila. Ila itu artinya suami bersumpah untuk tidak berhubungan suami istri dalam batas waktu lebih dari 4 bulan. Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak berhubungan suami istri dalam batas waktu lebih dari 4 bulan, maka pengadilan akan mewajibkan suami untuk menceraikan istrinya. Kalau ila di bawah 4 bulan, misalkan Nabi pernah melakukan ila 1 bulan, itu tidak ada masalah.
Nabi pernah menerapkan ila, bersumpah tidak akan berhubungan suami istri dengan para istrinya selama 1 bulan. Dan setelah 29 hari Nabi mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau sampai ila, bersumpah tidak menyetubuhi istrinya lebih dari 4 bulan, maka di sini pengadilan akan mewajibkan suami untuk menceraikan istrinya. Nah, dari ini 5 hukum perceraian, 5 hukum ketika seorang suami menjatuhkan talak. Ada kondisi makruh, ada kondisi mustahab, ada kondisi mubah, ada kondisi haram, ada kondisi wajib. Dan penjelasan ini kami rangkum dari beberapa referensi, di antaranya Asy-Syarhul Mumti karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan, juga kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Nah, kurang berapa menit lagi masuk waktu? 1 menit. Nah, insyaallah kita masih akan berlanjut lagi di kajian berikutnya, pembahasan tentang ketentuan dan aturan terkait dengan perceraian. Ya. Nah, mohon bertanya, Ustaz. Yang menarik ini temanya, Ustaz. Singkat saja, Ustaz. Nah. Mengucapkan saja kan tidak boleh, Ustaz. Ya. Dalam perceraian. Ya. Tetapi dalam kondisi tertentu, suami istri, katakanlah suami dalam puncak emosional, ya, tinggi, lose control. Nah. Dia terucap sampai, Ustaz. Ya. Setelah itu menyesali ucapannya itu. Nah, ini bagaimana? Nah. Hukumnya. Nah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perceraian itu kan ada yang dibolehkan. Ya. Tetapi di saat waktu yang tepat. Ya. Karena mengingat punya anak yang masih kecil-kecil, Ustaz. Ya. Nah, jika orang tuanya ini bercerai, kondisi anak-anak ini harus dipikirkan, Ustaz. Ya. Dalam mengasuh anak-anak ini kan, itu kan harus lengkap kedua orang tuanya, Ustaz. Kecuali sesuatu hal. Ya. Nah, kalau bercerai, berpisah, nah ini tanpa ibu atau tanpa bapak, nah bagaimana perkembangan dalam mendidik anak-anak ini menjadi dewasa? Nah, saya kira itu saja. 2 dulu, Ustaz. Benar banyak yang saya mau tanya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana kalau seorang suami emosi sampai menjatuhkan talak? Kemudian setelah jatuh talak dia menyesal. Nah, kalau seandainya ucapan talak itu diucapkan dalam kondisi sadar, meskipun marah, karena kebanyakan talak itu dijatuhkan ketika marah, ya. Tapi dia dalam kondisi sadar, dia paham apa yang dia ucapkan, maka jatuh talak. Berarti dia sudah menjatuhkan talak pertama. Masih tersisa 2 talak lagi kesempatannya. Ketika dia menyesal, masih di dalam masa iddah, iddahnya seorang wanita yang masih mengalami haid adalah 3 kali haid. Kalau dia menyesal kemudian dia minta maaf kepada istrinya sebelum berakhirnya masa iddah itu, baru sadar paginya, atau berselang 1 jam dia menyesal, ya, jelas belum berakhir masa iddah. Kemudian istri menyatakan, ya saya maafkan, ayo kita rujuk lagi. Nah, saya sudah terlanjur mengucapkan talak, ayo kita rujuk lagi. Kemudian mereka sepakat, maka mereka kembali menjadi pasangan suami istri sebagaimana sedia kala. Hanya saja mereka sudah punya tabungan 1 talak, istilahnya tersisa 2 kesempatan lagi. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya seorang mempertahankan pernikahan karena alasan anak, supaya anak tetap mendapatkan pengasuhan yang optimal dari kedua orang tua, nah itu salah satu pertimbangan kenapa perceraian itu sebaiknya tidak mudah dilakukan. Nah, itu salah satu pertimbangan kenapa hukum asal perceraian adalah makruh. Karena semangat dalam Islam menyatukan, menganjurkan terjadinya pernikahan, yang di situ ada maslahat yang besar, berkasih sayang sepasang suami istri, kemudian menghasilkan keturunan yang soleh atau solehah,
yang kemudian tumbuh dalam pengasuhan yang optimal, itu adalah semangat aturan-aturan dalam Islam untuk menyatukan. Nah, maka kalau seorang akan bercerai, di antara pertimbangan yang memberatkan adalah ketika ada anak. Nah, tetapi sekalipun ada anak, menjadi hukumnya tetap wajib jatuh talak kalau ternyata istrinya murtaddah. Jangan sampai perasaan kita terkalahkan dengan sudahlah, apapun saya upayakan untuk anak, meskipun ternyata istrinya murtaddah. Maka justru seorang suami punya harapan mempertahankan akidah dari anak-anaknya ini. Daripada engkau hanyut ikut ibumu, aku terpaksa harus berpisah dengan ibumu untuk menjaga akidahmu. Nah, dalam kondisi itu nanti ada pembahasan fikih tersendiri yang namanya bab hadonah, pengasuhan. Kalau dari sepasang suami istri yang asalnya muslim dan muslimah, yang satu murtaddah, maka pengadilan akan memberikan hak pengasuhan kepada yang masih muslim. Nah, jadi pertimbangan anak itu menjadi pertimbangan seorang berat di dalam menjatuhkan talak, tapi jangan menjadi sebuah pertimbangan mutlak yang mengalahkan aturan-aturan yang lainnya. Nah, baik. Jadi ini mungkin yang bisa, insya Allah masih ada kajian berikutnya, ya. Kalau ada pertanyaan, ya karena sudah masuk waktu Isya, insya Allah bisa. Terima kasih. Nah, jazakumullah khairan. Al-afu minkum atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.